UG PAI NIM 123011158. Saya akan menjelaskan tentang hasil UAS Ulumul Quran. Yang pertama, jelaskan tentang ijazul Quran dan berikan contohnya. 1. Ijazul Quran adalah kejadian luar biasa yang ada pada Al-Quran di luar alam manusia. Merupakan arti ijazul Quran melakukan akan Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Tentunya salah satunya dengan ijazul Quran memperlihatkan bahwa manusia begitu lemah dan tidak mampu membandingi kehebatan Al-Quran. Contoh ijazul Quran. 1. Keseimbangan kata. A. Keseimbangan kata. B. Huruf pembuka surah secara konsisten. C. Keindahan pola kata dan susunannya. Yang kedua, ijazul Al-Quran dari segi pemberitaan. Ketiga, ijazul Al-Quran tentang ilmu pengetahuan. Yang kedua, jelaskan tentang aqsamul Quran memberikan contohnya. Aqsamul Quran merupakan konsep yang membantu memahami struktur dan tujuan dari setiap bagian Al-Quran. Berikut adalah beberapa pembagian yang umum. A. Pembagian menurut pembagian ayat Makkiyah dan Madani. Contohnya surah Al-Fatihah dan sebagai besar surah Al-Baqarah adalah ayat-ayat Makki. Sementara surah Al-Baqarah dan Al-Imran dan seterusnya termasuk dalam kategori ayat Madani. B. Pembagian menurut tema. Ayat muhkam dan mutasabih. Contohnya ayat-ayat hukum seperti surat Al-Baqarah ayat 206 termasuk dalam ayat muhkam, sedangkan beberapa ayat mengandung simbol-simbol atau kiasan dapat dianggap sebagai ayat mutasabih. Yang ketiga, jelaskan tentang qasalul Quran dan berikan contohnya. Qasalul Quran merujuk pada narasi-narasi yang terdapat dalam Al-Quran tentang peristiwa-peristiwa sejarah, kisah-kisah Nabi dan Rasul serta pembelajaran moral dan terkandung di dalamnya. Contoh Qasalul Quran adalah kisah Nabi Yusuf. Kisah Nabi Yusuf terdapat dalam surah Yusuf surah ke-12. Kisah ini mengisahkan tentang kehidupan Nabi Yusuf menghadapi saudara-saudaranya, penjalan Nabi Yusuf sebagai budak, ujian yang dihadapi Nabi Yusuf di Mesir, dan akhirnya kemenangan dan mengangkatannya sebagai materi. Kisah ini mengandung pelajaran tentang kesabaran, keadilan, dan kemampuan. Yang keempat, jelaskan tentang asalul Quran dan berikan contohnya. Amsalul Quran merupakan salah satu cara untuk menyampaikan pesan-pesan ilahiyah yang terdapat dalam Al-Quran. Pada dasarnya, Amsalul Quran tujuan untuk melakukan sesuatu yang masih sama kepada sesuatu yang jelas. Amsalul Quran dibagi menjadi tiga, yaitu Amsalul Musarrohal yang menjelaskan dengan lafaz masal atau sesuatu yang menunjukkan tasbih. Contohnya surat Al-Baqarah 17-20. Yang kedua, Amsalul Kamina, yaitu Amsalul Quran yang di dalamnya tidak disebutkan dengan lafaz tamsil atau pemisah, tetapi ia menunjukkan dengan makna yang indah dan menarik. Contohnya di dalam surah Al-Baqarah ayat 68. Yang ketiga, Amsalul Mursalah. Amsal Mursalah yaitu kalimat-kalimat yang bebas yang tidak menggunakan lafaz tasbih secara jelas. Contohnya dalam surah Al-Mudassir ayat 38. Yang kelima, jelaskan tentang fasatihul suwar dan berikan contohnya. Fasatihul suwar ialah merujuk pada beberapa surah awal dalam Al-Quran yang memiliki keistimewaan dan keunikan tersendiri. Contoh fawatihus suwar adalah 1. Surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah adalah surah pertama dalam Al-Quran. Surah ini terdiri dari 7 ayat dan dianggap sebagai kunci pembuka untuk melalui pembaca Al-Quran. Al-Fatihah mengandung pujian kepada
awal pemohonan petunjuk dan pengasahan tentang pentingnya mengikuti jalan yang benar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.